perempuan Aceh tidak membiarkan 4 pulau direbut oleh Sumatera Utara. Karena kami adalah warga yang setia kepada Singkil. Free Aceh. Free Aceh. Free Aceh. Saya rasa sudah saatnya bangsa-bangsa di luar Pulau Jawa untuk angkat kaki dari Indonesia. 79 tahun bersama Indonesia, kita cuma menanggung beban hutang negara yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat negara. Sampai kapan kita harus begini? Hei Pak Prabowo, tolong urus menterimu yang telah mengadu domba antara Aceh dan Sumatera Utara. Itu 4 pulau milik Aceh. Pak Prabowo, tolong selesaikan. Tidak perlu kami mendengarkan Mendagri untuk ke Betun, Pengadilan Tinggi. Bodoh namanya itu. Hei Mendagri, jangan gunakan jabatanmu untuk memperkeruh suasana. Ingat, ini Aceh. Kami pernah memberontak. Pakai otak. Pak Prabowo, kami yakin kepadamu, Pak Prabowo tegas. Sebagaimana 4 tambang ilegal Dirja 4 telah Bapak cabut izinnya. Tolong. Mendagri apa sih tujuannya mengacak-acak Aceh? Bapak tahu itu bisa bergejolak. Buat Pak Bobi, maaf, kami orang Aceh tidak pernah mengelalaikan tamu sama sekali. Tapi ketika tamu tidak sangat penting, kami bisa melepehnya sekalian. Apalagi itu menyangkut harga diri. Bagusnya Pak Mualim masih bisa mempertahankan wibawanya ya. Kalau saya di posisi itu, meja pasti saya gebrak langsung. Bukannya meja doang yang buat saya gebrak. Saya timpakan kembali meja itu ke punggung Anda. Begitu Pak. Kenapa harus Aceh diotak-atik sih Pak? Apa urgennya coba? Ada apa di keempat pulau itu? Kami rakyat Aceh mau tahu juga Pak. Kalau bisa untuk kemakmuran rakyat, kenapa tidak dikelola aja langsung? Biar Aceh yang pegang kendalinya. Pergeseran wilayah administratif 4 pulau yang selama ini merupakan bagian Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Aceh dan mencerminkan kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola wilayah negara secara adil. 4 pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Lipan, yang secara historis dan geografis berada dalam naungan Pemprov Aceh. Klaim sepihak secara tiba-tiba tanpa perundingan dan keadilan jelas, ini merusak martabat dan marwah Aceh. Berdasarkan surat nomor 136/40430 menyatakan bahwa berdasarkan peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978, keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Pemprov Aceh dan Pemkab Aceh Singkil dalam kurun waktu tahun 2007 sampai 2015 telah membangun beberapa bangunan seperti dermaga, musola, rumah singgah, dan tugu batas dengan menggunakan dana APBD. Rakyat Aceh dengan tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dianggap sebagai aktor utama dalam kisruh nasional ini. Mendagri dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan telah menciptakan kegaduhan yang meresahkan masyarakat Aceh. Kami percaya Presiden Prabowo Subianto tidak akan membiarkan kegaduhan ini melebar dan mengganggu stabilitas nasional, ujar rakyat Aceh. Lebih lanjut, rakyat Aceh menolak tegas opsi penyelesaian hukum sebagaimana disampaikan oleh Tito. Mereka mendorong penyelesaian melalui jalur politik dan diplomasi antar institusi yang menjunjung tinggi prinsip perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan daerah. Rakyat Aceh menegaskan bahwa stabilitas
dan kedamaian Aceh pasca konflik sangat bergantung pada penghormatan terhadap MOU Helsinki. Nilai-nilai keacehan dan komitmen moral antara pemerintah pusat dan rakyat Aceh. Jangan ganggu kedamaian Aceh. Masalah sekecil apapun termasuk soal wilayah ini bisa menjadi bara yang membakar perlawanan. Biar rakyat Aceh hidup tenang setelah perang yang panjang. Hormati perjanjian damai MOU Helsinki. Itu kesepakatan antar dua lelaki dan lelaki. Tak pernah ingkar janji, ujar rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobi Nasution. Saya adalah sahabat baik dari almarhum orang tua Anda, Pak Gubernur. Saya berada dan tinggal di Kota Langsa, Aceh. Dulu almarhum Pak Erwin Nasution pernah menjabat sebagai Direktur PTP 1 di Langsa di Aceh. Kami mengenal beliau sangat baik, ramah, santun dan bersahaja, dan bersahabat baik dengan masyarakat Aceh terutama di Kota Langsa. Pada kesempatan ini Pak Gubernur, saya atas nama Putra Aceh mengharap pada saudara selaku gubernur, baiknya kembalikan saja 4 pulau Aceh yang diambil secara tidak baik dan itu merusak citra Sumatera Utara. Antara Aceh dan Sumatera sudah lama berhubungan cukup baik dari mulai nenek moyang kita dan sampai dengan sekarang. Jadi harapan saya selaku orang Aceh, mudah-mudahan Pak Bobi Nasution selaku gubernur jangan sungkan-sungkan. Anda kembalikan saja pulau yang di Kabupaten Aceh Singkil kembali untuk masyarakat Aceh supaya kegaduhan ini selesai dan tidak ada lagi imej-imej negatif, terutama kepada mertua Anda selaku mantan presiden dan juga kepada Bapak Mendagri yang kami anggap Anda telah berbuat zalim dan salah dengan cara sepihak memberikan pulau tersebut kepada Sumatera Utara. Atas nama rakyat Aceh, atas nama masyarakat Aceh sekali lagi, saya berharap supaya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution kembalikan pulau kami kepada yang berhak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke kami rakyat Aceh. Tidak perlu kami berdebat panjang lebar, cukup dengan bukti-bukti yang ada. Di sana jelas ada bukti-bukti itu punya Aceh. Dan kami tidak mau diperadu domba dengan Sumatera Utara. Oke? Tidak penting siapa Mendagri itu, dari mana asalnya. Oke? Tidak penting juga siapa yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara. Yang kami tahu itu 4 pulau punya Aceh. Dengarkan seluruh bangsa Indonesia. Mendagri telah mengadu domba antara Sumatera Utara dan Aceh. Bahaya menansyarakan. Bukan sifat orang Aceh meninggalkan tamu di yang sedang bertamu. Orang Aceh itu memuliakan jame, memuliakan tamu. Dan Pak Bobi kena imbasnya ya. Mendagri apa sih tujuannya? Mengacak-acak Aceh. Bapak tahu itu bisa bergejolak. Buat Pak Bobi, maaf, kami orang Aceh tidak pernah mengelalaikan tamu sama sekali. Tapi ketika tamu tidak sangat penting, kami bisa melepehnya sekalian. Apalagi itu menyangkut harga diri. Bagusnya Pak Mualim masih bisa mempertahankan wibawanya ya. Kalau saya di posisi itu, meja pasti saya gebrak langsung. Bukannya mejanya doang yang buat saya gebrak. Saya timpakan kembali meja itu ke punggung Anda.
Begitu Pak. Kenapa harus Aceh diotak-atik sih Pak? Apa urgennya coba? Ada apa di keempat pulau itu? Kami rakyat Aceh mau tahu juga Pak. Kalau bisa untuk kemakmuran rakyat, kenapa tidak dikelola aja langsung? Biar Aceh yang pegang kendalinya. Ya, biar penghasilannya dikembalikan ke rakyat Aceh. Dan sebagiannya baru buat Jawa, buat Indonesia, buat semua orang. Bukan buat satu golongan. Kalau Sumatera sudah hebat banget, ya tolong makmurkan rakyatnya. Jangan banyak maling besi. Jangan banyak pompa-pompa di sana. Kami sebagai tetangga kalian, kami tahu juga keadaan kalian. Buat Mendagri, apa urgensinya? Apa Bapak mau membangkitkan GAM kembali? Kami rakyat Aceh sudah cukup begini Pak. Sudah cukup. Sudah cukup konflik itu ada Pak. Kami tetap mendukung GAM. Walau saya saat itu masih bersekolah dan sekarang berusia di 40 tahunan, tetap menginginkan cita-cita Aceh merdeka. Kalau Bapak tahu, rakyat Aceh itu membaca sejarah-sejarahnya selalu ditipu oleh Indonesia. Kami tetap bertahan bersama Indonesia. Karena sejujurnya kami juga cinta Indonesia, tapi tidak ingin disakiti. Apalagi Indonesia ini sudah tidak ada yang bisa dibanggakan. Koruptornya merajalela di mana-mana. Di semua lini, hingga rakyatnya. Menyedihkan Pak. Saya disabilitas. Dan saya harus berjualan seperti ini. Mengikuti pasar malam kemana-mana pun. Menghidupi keluarga saya. Aku tidak sanggup melanjutkan ini Pak. Pak Mendagri, tolong pertimbangkan kembali. Jangan buat rakyat bergejolak dan menginginkan referendum kembali. Berpikirlah buat para petinggi di negara. Berpikir apa urgennya buat rakyat. Apa pentingnya buat rakyat. Jangan isi kantong Anda saja yang dipikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, orang Aceh itu pemulia jamu. Memuliakan tamu. Jika ada yang tidak berkenan, sebaiknya berpikir dulu deh.